prosesnya. Jadi untuk para petani alpukat, kalau kita ingin pohon alpukat kita itu bertahan lebih lama dan juga menghasilkan buah yang banyak, pohonnya pun sehat, usahakan ngambil entres yang dari jenis ini teman-teman. Ini level 1 ini, Bas. Jadi kalau pohon sudah sebesar ini pun kita melihatnya senang ya teman-teman ya. Batang masih kecil dibuahkan. Kalau batang sudah sebesar ini barulah kita buahkan teman-teman. Itu hasilnya juga memuaskan teman-teman. Teman, kita ingin memberikan update perkembangan alpukat Zura ya. Yang Zura Bang ya. Ya, yang kemarin kita stek. Yang kemarin pernah kita videokan. Ini kita sambung sisip Bang ya. Ya, yang tanpa sungkup ya. Ya, tanpa sungkup yang kita tanpa sungkup. Labas gini ya. Betul. Ini tunasnya sudah keluar nih teman-teman. Ya. Ini dibuka, tapi nggak pol. Tuh, dia matanya udah sampai ke tali. Ini teman. Sudah ada yang matanya sudah keluar, tapi karena terbungkus oleh plastik PE ini, jadi masih seperti ini. Ya, jadi kita nggak dibuka semua dulu ya teman. Untuk ini ya Bang ya, menjaga juga ya. Untuk lebih kuat. Jadi ini nanti juga bisa di double 2. Oh, cakep ini Bang. Kita setek lagi yang satu. Boleh. Yang di atas ini beda alpukat. 2 varietas. 2 varietas. Ini pun bagus tunasnya nih. Iya. Tunas air. Tersambung nih. Ini kalau seperti ini teman-teman, ini positif jadilah. Positif jadi. Bisa dibilang 99% teman. Walaupun 100% kita kayak. Ini kita sambung sama Zafran ya? Boleh. 2 jenis. Zafran boleh, sama apa aja boleh. Ini yang gagal ya? Iya. Jadi saya jelasin dulu ya. Kalau ini teman-teman, ini memang dari penyetekannya kurang pas teman. Jadi ini mati teman ya, udah positif mati ya teman, gagal lah ini ya teman. Ini tadinya gini teman, ini sebenarnya jadi teman. Udah jadi tuh teman tuh, udah nyatu. Kenapa tuh? Udah ngancing dia teman. Ini karena bibitnya tadinya teman, matanya ini belum keluar, juga dia masih kelewat muda. Ini tadinya kelewat muda teman. Belum ada kayunya sama sekali, masih kambium air seperti inilah teman ibaratnya. Berarti entes juga minimal harus ada udah rada keras. Agak keras. Jadi dia begitu kita tali itu si kayu itu bisa nempel di kulit ari gitu teman. Kasusnya untuk yang top walking atau untuk okulasi Bang? Untuk yang top walking. Top walking berarti harus entresnya minimal sudah agak tua ya, jangan kayak jangan seperti ini contohnya teman-teman nih, entres seperti ini ya. Ini bagusnya kalau untuk kita grafting Bang ya. Buat sambung pucuk jenis ini bagus seperti ini, tapi untuk top walking itu banyak gagalnya. Dan ini contohnya ini seperti ini. Karena terlalu muda. Ini karena pucuk banget teman. Ya, karena terlalu muda ya. Iya, karena nanti kita akan ganti dengan Zafran ya Bang. Boleh. Karena Zafran juga sepertinya itu entresnya bagus, agak tua-tua dan agak besar itu. Itu udah saya jelasin ya teman. Jadi masalah gagalnya ini efeknya yang pertama memang dia penyetekannya gagal. Yang pertama, yang kedua kalinya entresnya ini teman terlalu muda. Jadi entresnya seperti ini Bang ya. Tunas, jadi kita harus menyesuaikan dengan batang bawah. Ya. Jadi dia kalau kita tali, kalau rada kayu kan udah berkayu, jadi dia tuh bisa gini teman. Nempel. Ya, jadi kalau masih air itu dia kalah teman. Contohnya seperti ini, kalau kita tali dia langsung seperti gembes ya. Luka. Langsung ini. Karena ini tetap teman lukanya. Tuh. Ini nanti kita sambung di sini atau di tetep Bang sambung sisip. Bisa di sini, bisa di sini, bisa atau 3 varietas bisa ya, 2 atau 3 varietas. Ini kelebihan kalau kita punya seedling batang bawah yang sudah besar seperti ini teman-teman. Jadi sekali lagi kami menyarankan kepada para petani alpukat di luar sana, cara ini paling gampang Bang ya, untuk mengembangkan varietas jenis alpukat di lahan kita. Jadi kita tidak perlu membawa bibit ke lahan, tapi cukup membawa biji, terus kita semai, kita tunggu pohonnya besar seperti ini, lalu kita sambung dengan varietas yang kita inginkan. Jadi secara kepastian pun kita tahu kualitas dari buahnya, kita tidak berharap yang macam-macam ya Bang ya. Ada ibaratnya tidak kecewa di akhir lagi nanti. Jadi kita langsung lihat kalau kita buahnya
pertama itu buat mula ya teman-teman. Kita usahakan kita tanam biji aja lah. Yang pertama itu modal kita bisa terukur teman. Hanya dengan kita beli alpukat punya biji kita semai, terus kita setek di tempat teman. Jadi kita cari entresnya yang udah berbuah bagus ya, dan juga buahnya yang bagus ya teman. Ya termasuk itu saran saya ya teman ya, karena itu kita kan punya alpukat itu seperti alpukat durian ataupun kopi itu teman kita itu kalau buat pribadi ataupun mau masa panjang kita carilah yang bagus supaya di kemudian hari kita tidak ada penyesalan teman ya, seperti ini teman. Tadinya ini tanaman biji teman, pohon ini tadinya tanaman biji, tapi kenapa disetek? Karena dia dari buah juga dia kurang, dari rasa dia kurang, juga dari pertumbuhan dia kurang bagus. Karena di sini tempat saya ini teman termasuk tinggi Bang ya. 700 lebih teman. 800 kurang lebih, 800 sampai 900 mdpl. Jadi tapi pertumbuhannya lebih bagus. Modot teman-teman. Yuk kita ngeliat yang hidup nih. Yuk. Udah Bang ya? Yuk. Nah, teman-teman ini kita update perkembangan hasil sambung sisip Bang ya. Ini berhasil Bang ya? Ini tanpa sungkup teman. Tanpa sungkup. Ini tanpa sungkup. Pohonnya. Nah, yang saya jelasin tadi di situ. Yang saya jelasin tadi teman. Makanya saya bilang dari tadi kalau kita mau buat pribadi teman ya ataupun memanjang ya, kita akan cari usaha itu yang panjang ya usianya. Usia pohonnya. Jadi kita kalau buat pribadi teman, saya gambarkan ini aja teman. Ini karena bibitnya tadinya belum keluar mata teman. Itulah kelemahannya teman. Makanya kita bisa sharing teman, bisa saling tanya. Kalau kita buat pribadi ataupun manjang, usahakan kita cari yang udah keluar matanya teman. Ini udah keluar mata apa belum Bang? Belum tadinya. Belum. Nih, karena entresnya kurang Bang. Kurang bagus tadi. Kurang entresnya kurang bisa bagus. kita contohin teman. Saya nggak ini ya teman, bisa kita buka. Makanya saya bisa bilang itu teman, buat kita saling ya teman ya. Kita saling berbagi. Sharing ilmu, sharing pengalaman. Ini kita buka teman. Pengalaman sih lebih cepatnya karena tuh tadinya belum ada mata teman. Tuh sama sekali teman. Ini nggak tadinya ada mata tunasnya ya. Iya. Ini daun aja nggak keluar mata tunas. Jadi tapi dia pucuknya kalah teman. Pucuk awalnya kalah, dia keluar mata baru. ini tunas baru ini. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya dulu belum ada mata tunas ininya. Dia karena ya itu tunasnya belum keluar ya Bang ya. Iya. Jadi dia ya agak lama. Terus dia keluar mata baru, nerusin mata baru. Yang mata pertamanya itu kalah teman. Ini kering teman. Oh gitu. Itu kalau kita buat ini kita cari yang bagus. udah keluar mata. Ini kita bisa sambung sama jenis lain Bang ya? Bisa ya? Bisa nggak? Apa nunggu? Yang ini biarin aja. Satu fokus aja. Ini Zura ya? Iya Zura. Ini entres Zura teman-teman. Makanya kalau buat kita ini teman, saya berbagi hari ini teman ya, supaya kalau kita mau nyetek cari usahalah. Yang pertama kita entres tadi itu ya. Nomor 1. Kalau yang pertama yang bagus. Yang kedua teman kita cari yang udah ada varietasnya jelas. Varietasnya jelas, yang udah keluar mata juga teman. Dan jadi besar jadinya daripada gagalnya. Seperti yang saya contohkan yang tadi kan? Gagal. Kelewat muda juga jelek. Berarti entresnya jadi yang perlu dipertimbangkan juga ketika ingin nyambung, satu dari pemilihan entres Bang ya, yang bagus. Ya. Kemudian juga varietasnya jelas Bang ya. Terus yang ketiga juga matanya yang tidak kalah penting itu ini harus mata tunasnya itu sudah harus keluar. Sudah keluar. Mungkin ini dulu dia ngambil juga bukan entres nomor 1 ini. Nggak tahu. Yang ngambil entresnya teman kita ini katanya itu. Ya itu kita ya teman udah ya, berbagi. Tetap sharing ya. Ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Ini kita update sambung pucuk ya teman-teman. Ini ternyata gagal teman-teman nih. Ini hasil pohonnya. Zura ini. Ini yang pertama kita stek. Jadi ini teman-teman ya. Ini dua apa ya maksud saya? Dua sebab. Kemungkinan mati. Oh, dua kemungkinan. Ini bisa dari stek teman, bisa kita lihat langsung ya teman. Dulu teman. Oh iya. Ini saya jelaskan teman ya. Ini ini bisa dari ininya, bisa dari entres. Tapi yang udah besar positif matinya dari ini teman. Nih bisa kita lihat batang bawah ular. ya. Dimakan ular teman, sini. Matinya dia kemakan ular ini. Batang bawahnya kemakan ular Bang ya. Jadi dia kering teman. Ular apa jamur tuh Bang? Ular kayaknya nih. Ular ya. Tuh. Jadi ngeganggu. Ini plastiknya aja sempat jebol, sempat jebol. Dimakan sama teman. Hama nih teman-teman. Itu dimakan dia teman. Jadi dia matinya ini bisa dua masalah awalnya gitu.
Bisa dari entres, bisa juga Ya, dari. tapi yang pertama ya dari ininya teman, karena Tunas ininya bawahnya. kering. Kalau yang tadi kan ininya yang mati ya. Ya. Kalau ini tetap bonggolnya. Jadi sekarang Ini kita ulang. akan sambung dengan sisip bang ya. Mau sisip apa mau Sisip ini? aja, sisip aja. Oh, boleh, boleh. Lebih aman soal sisip kalau sisip. Kalau buat sisip teman, kalau buat sisip ada kemenangannya dua teman. Yang pertama kita nggak perlu tebang. Pertama Pohonnya itu juga tanpa sungkup teman. tanpa sungkup. Yang Tanpa kedua, sungkup, tanpa nanti ditebang pertumbuhannya juga bagus bang ya. dulu. Lebih bagus ya. Pertumbuhannya bagus teman-teman. Nah, udah kita mulai aja Ini kita akan kembali ke sambung sisip sambung sisip tanpa tanpa sungkup. Jadi kita belahnya ada yang pakai satu teman. Tapi saya udah Satu terbiasa seset, dua. terbiasa saya pakai 3 teman. Jangan di situ Zab. Cahayanya nggak kena, nggak kurang terang. Nah, Kita masih pakai 3 ya teman. Wah, rada atas saja teman, supaya Sini. lebih enak teman. ini kayaknya lebih bagus juga Ya. ini. Gini aja teman. Kita potong. Kita pakai yang 3 ya teman. Kita pakai Gambar yang bagus. 3 potong. Ya, di sini. Mau 3 apa 2? Bisa saya gambarkan ya teman. Saya biasanya pakai 3 teman. 3 sisitan. 3 sesetan teman. Itu lebih mudah pengerjaannya, juga tidak sulit teman buat mengupasnya teman. Kalau yang 3 bagian ini seperti ini teman. Duh. Nah, Bagus itu bang. bagus banget. Ininya. Bagus. Jadi udah seperti ini kita potong ya teman. Potong. Ya itu terserah kita teman. Motongnya mau segini sama teman. Potongnya. Itu tidak ada masalah pemotongan. Ini kita akan ganti dengan zafran. Dengan zafran. Nah ini bagus teman. Entres yang seperti ini yang saya suka teman. Udah ada Tunas. Dia banyak besar, banyak ininya. Keberhasilannya teman. Dibanding Ya, minimal kita kan di sini zafran punya indukan dulu, punya pohonnya. Nanti kan bisa kita kembangin kan bang ya. Iya. Modelnya sama. Tinggal kita nyiapkan seedling bawahnya aja. Kalau yang seperti ini apa sungkup tanpa apa? Tanpa sungkup. Tanpa sungkup ini kita cara pembelahannya juga nggak semua ya teman, nggak kiri kanan. Kita cuma ambil sebelah teman. Seperti ini. Ini kan bengkong teman ya. Kita mayoritas kita entres alpukat itu nggak ada yang rata ya teman ya. Ya. Pasti dia Bengkok. bengkok gini. Yang kita potong itu jangan sini ya teman. Kalau buat saya tapi teman itu saya sukanya yang sini teman. Jadi dia nempel ke tanpa batangnya sungkupnya. Ya. Kalau yang seperti ini dia menjauh teman tuh. Jadi kalau begini dia menempel tuh. Di pohonnya. Ya, jadi kita nyungkupnya lebih mudah tanpa Betul, sungkupnya. betul. Langsung aja teman. Ini sasatannya pun nggak 2 sisi bang ya. Enggak, cuma Satu sisi untuk sambung sisip. Saya juga sebenarnya cocoknya itu lebih ke sambung sisip ini sih dia. Lebih praktis bang ya. Nanti juga hasil pohonnya pun nggak lebih bagus. Ini Ya, cuman syaratnya batang minimal seperti ini bang ya, batang bawahnya ya. seperti ini teman. Nih entrasnya, contoh pengirisannya. Jadi langsung aja teman. Nih kita sambungkan. Kita sambung aja teman ya. Langsung kita sambung. Jadi kalau saya pakai 3 ya teman. Jadi lebih mudah teman nih. Contohnya saya gambarin teman. Dia lebih masuk itu lebih mudah teman karena dia pecah 3. Tanpa ditekan bang ya. Tanpa tekan tuh. Jadi dia pecah 3. Dan ininya dia gigit. menyesuaikan Ya. dengan kerapatan bang Ya, ya. Kerapatan pohonnya. Jadi dia nggak ibaratnya nggak ini dia. Kalau satu itu teman. Kalau satu dia itu agak keras. Tapi kalau 2, Kalau 2 gini dia dengan sendirinya masuk. ya menyesuaikan ya tanpa perlu kita bantu ditekan. Iya. Kita harus melilit semua bang ya. Dari sini Naik ke naik ke atas. Terus tanpa sungkup ini teman. Sungkupnya sekali dengan tali ya teman ya. Iya. Bareng dengan tali ini teman. Nanti dia keluar sendiri nggak bang tunasnya? Apa perlu dibuka? Dibuka dulu. Perlu Kalau dia dibuka nggak ya? dibuka, Pengap ya? dia Jadi nahan. Ketahan ya, bisa nggak mekar keluar dia. tunasnya ya. Iya. Jadi harus kita bantu dengan dibuka Ya. tunasnya. Jadi atas juga kita perlu Dan ini juga kita kudu lebih. lebih Buat air nggak dikuat masuk. supaya Biar air nggak air masuk nggak teman-teman. Ya. Sudahnya kita kunci ya teman. Dan ini kita harus lihat 21 hari bang ya. Ya. Kalau sudah terlihat mata tunasnya, Ya langsung aja Bisa kita kita buka, buka. tapi batasin aja. tuh, itu teman-teman. Ini teknik dengan sambung sisip seperti ini teman-teman.
dari pengalaman kita, jenis inilah yang paling gampang, mudah dan nanti pun perkembangannya bagus Bang ya. Pohonnya bagus ininya. Kita ingin share pengalaman kita mengenai pemilihan entres yang bagus ya Bang ya. Jadi menurut abang kita itu ada 3 jenis entres. Iya, benar. Oke, kita akan kasih tahu terlebih dahulu jenis entres yang pertama Bang. Jadi ini entres paling bagus. Ya, jadi gini teman-teman. Buat yang pemula ya teman-teman ya, seperti pengalaman itu berbeda-beda teman. Jadi kita pengambilan entres kalau buat kita pribadi, usahakan teman-teman yang nomor 1 ini seperti ini teman-teman. Yang ini entres paling bagus, ya, menjulang ke atas. Ini ataupun ini teman. Yang dia belum gini teman. Yang dia belum pecah dari ini teman. Belum pecah. Ini nomor 1 teman. Ini nomor 2, nomor 2. Nomor 2 teman, nomor 2, nomor 2, nomor 2. Yang nomor 3 teman-teman seperti ini teman. Saya gambarkan. Ini nomor 3. Jadi ini udah pecah dari sini, keluar dahan. Yang nomor 2-nya ini, nomor 3-nya ini teman. Nomor 1 ini. Nomor 1 ini teman. Entres paling bagus itu ini. Secara pertumbuhan cepat ini pun nanti ketika sudah jadi pohonnya proporsional Bang ya, bagus ya ininya apa namanya. Nanti kita kasih contoh. Kita contohnya ini aja teman. Cara masuk ke ini kita, pikiran kita seperti ini teman. Saya contohkan. Secara tunas aja teman, dia pertama keluar yang ini teman. Tunasnya. Makanya saya bilang itu yang pertama, yang 1 bibit unggul itu ini teman. Karena dia kita lihat aja dari pertumbuhannya itu yang kita pertama, amati. Ya. Jadi secara alamiah yang pohon alpukat itu yang pertama kali tumbuh adalah ke atas yang menjulang ke atas. Menjulang ke atas seperti ini teman tuh. Oh, ya, yang kedua dia ketinggalan teman tunasnya tuh. Ya. Berarti yang ketiga lebih ketinggalan tuh. Betul. Berarti dari pertumbuhan alpukat itu yang pertama kali keluar tunas itulah yang menjulang entres yang bagus. Jadi baru setelah percabangan seperti ini ketiga. Keluar lagi ini ketiga. Ya, ada lagi yang keempat teman. Yang keempat itu yang tersier kayaknya, yang paling kecil banget itu dia. Jatuhnya. Jadi gini teman, kalau kita beli bibit, makanya saya ngusulkan kalau bisa kita tanam biji teman. Jadi kita membibitkan buat kita pribadi ataupun mau kita kembangkan, kita usahakan buat yang pemula, kita usahakan yang bagus teman, supaya kita nggak ada penyesalan di belakang hari. Iya betul. Nah terus kalau kita beli teman-teman, kita nggak tahu kualitas bibitnya ya Bang ya. Yang pertama ya. Kita nggak tahu kualitas teman. Terus kita beli itu banyak yang umuran 1 tahun bahkan masih setengah meter dia udah berbuah teman. Cuma itu ada kekurangannya teman, karena dia ngambil bibit itu, kalau kita pembeli itu paling suka ngelihat kecil udah berbuah teman. Tapi kalau buat pekebun, buat petani, atau kita ingin pohon itu yang bagus ya Bang ya, secara pertumbuhan, produktivitas dan juga intinya pohon kita itu ingin sehat, kuat ya Bang, bertahan lama ya. Jadi bukan hanya sekedar sekali 2 kali buah, setelah itu pohonnya mati, ataupun nggak bertahan lama lah. Seperti ini kan kalau kita beli teman-teman, mungkin seperti ini udah berbuah teman. Kalau pembibitannya ngambil nomor 3 ataupun 4. Nomor 3 ini yang jenis cabang ini. Nomor 3 ini teman. 2 atau 3 lah. Nah, jadi kalau kita ngembangin buat pemula teman-teman, supaya kita teman-teman di luar sana bisa sharing, mungkin kita usahakan yang nomor 1 ya teman, buat entresnya pribadi ya teman. Buat entresnya. Jadi untuk para petani alpukat, kalau kita ingin pohon alpukat kita itu bertahan lebih lama dan juga menghasilkan buah yang banyak, pohonnya pun sehat, usahakan ngambil entres yang dari jenis ini teman-teman. Ini level 1 ini bahasanya. Entres nomor 1, entres nomor 1 diambil dari sini. Entres nomor 2 dari sini Bang ya. Dahan ketiga. 2 atau 3. Ada lagi yang keempat mungkin dari sini Bang ya, nih jatuhnya ya. Kalau yang keempat nggak seperti itu. Yang keempat ini gini mungkin. Bukan. Ini keempatnya jarang sih. Ini keempatnya adanya sampai 3 ini. Contoh alpukat yang sedang berbuah nih teman-teman. Lokal. Ini jenisnya masih lokalan. Tuh. Tuh buahnya tuh. Jadi kalau pohon sudah sebesar ini pun kita melihatnya senang ya teman-teman ya.
Batang masih kecil dibuahkan. Kalau batang sudah sebesar ini barulah kita buahkan teman-teman. Tuh hasilnya juga memuaskan teman-teman nih kalau saya zoom lagi nih. Itu khusus buat lokalan ya. Itu lokalan dipotong pucuk ya. Tuh melebar buah semua isinya teman-teman. Itu umuran 6 tahun. Ini tanpa dipupuk Bang ya pohonnya ya? Iya. Masih alami teman-teman di sini buahnya. Itu umur 6 tahun itu. Umur 6 tahun pohonnya. Jadi kalau dari biji maksudnya, dari tanam biji itu umur 6 tahun. Udah senada nggak Bang? Oh Buahnya? iya sama. Kita puterin dari atas. Tuh buahnya. Semua teman tuh buahnya tuh. Dulu dari sini dulu belum selesai semua. Tuh buahnya tuh. Ini berapa kilo ini Bang kira-kira nih Bang satu pohon ini Bang? Ya, kalau tuh ini mantep nih. Lebih lah kalau dari 30-an lebih. 1 kintal kayaknya ada yang lebih. Kalau satu kurang lah dikit. Kurang ya. Tuh buah semua teman-teman. Sayangnya ini varietas lokal teman-teman. Ini buah pertama atau buah keberapa ini Bang? Enggak, udah keempat. Buah keempat ini nih teman-teman. Umuran 4 tahun langsung berbuah nih. 4 tahun. Ini setahun 2 kali nih Rex. Tahun 2 kali buah. Iya. Nih dari angle yang beda nih. Tuh buahnya tuh. Hampir semua tangkainya itu berbuah teman-teman. Tuh. Dari sebelah sana ya. Kita ambil dari sebelah sini nih. Nah ini buahnya nih. Bawah dikit. Sini loh. Tuh. Tuh. Ini buahnya. Tuh. Ini kalau pohonnya sudah sebesar ini pun kita nggak sayang, minimal minim 50 kilo itu udah positif ini teman-teman kalau buah seperti ini. Ini lokalan. Oke, mantap ya.